Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ngaji politik, ngobrol santai, jilid Islam dan politik. Balik lagi nih bareng aku Nazwa, host favorit kalian yang selalu setia nemenin kalian ngebahas topik-topik politik Islam. Tapi tentu aja dengan gaya yang gak bikin otak panas, kayak mie instan overcook. Banyak, panas, tapi nggak enak. Hari ini kita punya episode yang jujur ya, aku sendiri aja tuh kayak excited banget untuk ngomongin ini, yaitu Islam dan kerjasama ekonomi. Ya, Islam itu bukan cuma soal sholat, zikir, dan tahajud, tapi juga tentang cuan, dagang, investasi halal, dan tentunya solidaritas ekonomi umat. Tentunya aku nggak sendiri dong ya, ada dua narasumber yang kece badai nih. Yang pertama, ada si aktivis hukum muda yang kalau ngejelasin Islam itu kayak stand up komedian kampus, Bang Ihsan. Mungkin saya hai dulu Bang Ihsan. Halo. Oke, yang kedua ada satu lagi nih, aktivis ekonomi syariah yang suka nyentumin ayat-ayat Al-Quran di proposal bisnisnya. Masya Allah, Mas Gunawan. Halo. Mungkin kita langsung masuk aja kali ya. Oke, Maisan, aku mau langsung nanya nih. Banyak kan yang mikir sekarang tuh bahwa Islam itu cuma urusan akhirat aja. Tapi benar nggak sih bahwa Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau itu pernah menjadi pedagang? Iya, itu tuh benar banget ya. Jadi Nabi Muhammad itu kerjaannya itu dulu dagang dulu. Dan bukan sembarang dagang beliau tuh. Beliau tuh top of the sales, top sales of the year lah kalau bahasa sekarangnya tuh. Jadi Islam tuh emang ngajarin ibadah, tapi juga ngajarin ekonomi. Nah, bahkan sejak zaman Rasul, kerjasama ekonomi itu udah jalan. Nabi aja dulu dagang bareng Khadijah. Nah, dan dari situ tuh malah jadi jodoh loh. Nah, ini nih kayak teori ekonomi syariah mengantarkan kepada jodoh gitu loh. Cihuy. Wih, jadi nih kalau sekarang ada yang bilang nih, bisnis itu cuma duniawi doang. Harusnya kita jawab gini gak sih? Bro, Nabi aja nyari jodoh lewat bisnis. Tapi kan Bang Ihsan, emang sistem dagang pada zaman Nabi itu udah tertata banget gitu ya? Kayak ada aturan mainnya. Iya. Walaupun belum ada Excel dan invoice PDF, tapi prinsip kejujuran dan keadilan itu udah jadi fondasi. Nah, dalam Islam, kerjasama ekonomi itu harus transparan, akad harus jelas, hak dan kewajiban harus ditulis. Nggak ada lagi tuh istilah yang namanya ya udah jalanin dulu. Nanti kita bahas bagi hasilnya belakangan. Itu tuh bukan syariah, tapi itu tuh PHP ekonomi gitu loh. Kayak kita di PHPI sama mantan kayak gitu loh. Sakit banget kan jadinya. Berarti PHP ini bukan cuma soal cinta aja. Soal bisnis juga bisa masuk PHP ternyata guys. Oke, sekarang ke Mas Gunawan. Mas Gunawan kan suka riset nih tentang ekonomi Islam pada zaman klasik. Menurut Mas Gunawan, di zaman itu, khilafah itu kerjasama ekonominya itu bagaimana? Nah, pada zaman khalifah itu atau khilafah, maaf, itu tuh bisa dibilang zaman keemasannya lah. Nah, mereka itu bikin kerjasama antar wilayah lewat jalur sutra. Ada juga nih perbankan model pertama yaitu Baitul Mal. Nah, ada juga koperasi berbasis wakaf, serta ada sistem mudharabah dan musyawarah yang mirip venture capital. Venture capital nih seperti kalau bahasa sekarangnya itu investasi lah, menyuntik ke perusahaan gitu. Berarti Islam itu udah punya model ekonomi kerakyatan jauh sebelum sosialisme muncul ya.
Tapi kan Mas Gun, kenapa ya zaman sekarang model kerjasama ekonomi itu enggak sepopuler kerjasama model konvensional? Mungkin nih karena banyak yang belum paham cara kerjanya, jadinya orang mikir kalau ekonomi syariah itu ribet gitu, harus hafal hadis lah, apalah. Padahal kan prinsipnya itu simpel ya, adil, jujur, dan yang penting bebas riba gitu. Mindset umat Islam sendiri itu yang membuat insecure. Padahal konsep Islam itu bagus dan relevan di zaman sekarang. Jadi gitu guys, kerjasama model konvensional itu nggak ribet. Yang penting harus ada sesuai prinsip, adil, jujur, dan bebas riba. Oke, kemudian ke Mas Ihsan lagi nih. Sekarang kan dunia masuk ke era digital, ke startup, vintage, dan skincare anti-aging nih ada namanya. Menurut Bang Ihsan, Islam ini masih bisa nyambung gak sih sama dunia yang sekarang serba cepat? Iya, bisa banget dong. Dan malah justru harus kayak gitu loh. Sekarang tuh makin banyak vintage syariah, e-commerce halal, bahkan ada kripto berbasis syariah loh. Nah, selama prinsip Islam itu dijaga, seperti transparansi, adil, dan tanpa riba, semua itu bisa banget dikembangkan, kayak gitu. Tapi kadang kan nih kerjasama ekonomi antar negara Islam itu kayak kesannya kayak cuma pamer niat doang. Terus gimana sih implementasinya? Kenapa begitu? Implementasi tersebut sering mandek. Kayaknya Mas Gunawan deh yang jawab. Oh iya, sorry. Nah, karena seringnya cuma foto barang gitu dan tanda tangannya foto barang dan tanda tangan gitu, nggak ada follow up. Terus bubar deh gitu. Negara-negara Islam itu punya potensi gitu, ekonomi yang luar biasa. Mulai dari energi, pertanian, wisata, eh, sampai industri fashion. Nah, tinggal diseriusin aja nih sama pemerintah, bukan cuma dijadikan program kerja gitu buat konten TikTok. Gitu, oke. Aku mau nanya ke Bang Ihsan lagi nih. Ini pertanyaannya agak sedikit nyeleneh ya. Andai nih Nabi Muhammad masih hidup di zaman sekarang dan beliau menjadi CEO startup, kira-kira gaya kepemimpinan beliau itu bagaimana? Wah, ini pertanyaannya seru banget ya. Nih aku bayangin nih. Nabi itu bakal jadi CEO yang gak pernah ngeghosting karyawannya. Bahkan kayaknya gak suka deh yang namanya meeting lama tapi hasilnya nihil. Itu yang biasanya bikin sebel karyawannya kayak gitu. Nah, gaya kepemimpinan beliau itu mungkin kayak gimana sih kalau kita bayangkan. Jadi kalau saya bayangkan, gaya kepemimpinan beliau itu pasti servant leader banget. Transparan, timnya dikasih hak dan dihargai kontribusinya. Dan yang paling penting, amanah. Nah, kalau lagi piknik dengan investor, Nabi itu pasti bilang, kami bukan cuma cari untung, tapi berkah. Wah, keren banget ya. Udah pasti langsung dapat pendanaan dari malaikat investor, bro. Berarti nih, kalau Nabi bikin startup, valuasinya bisa jadi unicorn akhirat dong ya. Iya, betul banget nih Mbak NN. Dan aplikasinya itu bukan cuma nyari cuan, tapi juga ngurangin ketimpangan. Bantu fakir miskin, bikin sistem zakat modern, bukan startup yang isinya cuman bakar uang, tapi juga bakar semangat umat. Nah, mungkin kalau Anda ini Nabi jadi CEO, pasti perusahaan-perusahaan tuh menjadikan Nabi ini sebagai patokan begitu, jadi leadernya setiap perusahaan. Oke, Mas Gunawan, sebagai aktivis ekonomi syariah, aku mau nanya, kenapa sih kerjasama ekonomi antar umat Islam itu sering gagal di tengah jalan? Padahal kan awalnya udah semangat banget nih membangun kerjasama, ternyata di tengah jalan malah gagal, malah menurun semangatnya. Kenapa bisa begitu? Kayak hubungan ya. Iya, kayak hubungan. Tengah jalan. Kalau semangat doang mah nggak pasti kesampaian ya. Giliran bagi hasil gitu hilang kayak kacang lupa kulit. Nah,
Masalahnya itu banyak kerjasama yang nggak diawali dengan akad yang jelas. Kayak pacaran aja kalau nggak belum akad nikah, ya pasti putus ujung-ujungnya. Bisa dibilang gitu kebanyakan. Nah, ada juga nih terlalu percaya sama kata-kata manis nih. Partner bisnis padahal bukan cuma cinta yang cuma bisa di PHP gitu. Tapi bisnis ini juga gitu, PHP-nya banyak gitu. Berarti dalam bisnis ini kita harus memisahkan nih antara persoalan ukhuwah dan persoalan dompet. Betul banget, kerjasama ekonomi itu yang Islam itu bukannya kita nggak boleh profesional. Justru karena sesama umat, kita harus lebih rapi biar ukhuwahnya itu nggak rusak gara-gara invoice yang telat atau hasil yang nggak sesuai. Nah, ingat ya, cinta boleh satu visi, tapi dompet harus dua rekening. Itu bukan memecah belah, tapi jaga amanah. Dalam tapi nyendel ya guys. Nah, jadi guys pokoknya kerja sama ekonomi syariah itu jangan cuma manis di awal kayak doi yang bilang aku support kamu kok ya. Tapi nanti pas malah jatuh malah tiba-tiba hilang kayak pulsa 5.000. Nyesek banget ya Mbak NN ya. Mungkin para narasumber boleh diminum dulu minumannya sebelum kita masuk ke segmen berikutnya. Sekarang segmen Q&A. Suara netizen antara syariah dan cuan. Jadi kita dengerin suara netizen ya. Iya betul, netizen ini ada yang bertanya nih ke Bang Ihsan dan Mas Gunawan, bagaimana nanti pendapatnya? Oke. Pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih yang penuh rasa penasaran dan kadang nih penuh kegalauan seperti status WhatsApp mantan. Oke, pertanyaan pertama, mungkin Bang Ihsan bisa jawab ya. Dari @startupberkah.id. Bang Ihsan, bisnis syariah itu katanya harus adil. Tapi gimana kalau partner kita curang diam-diam? Kayak ngumpetin laporan keuangan. Gue udah niat syariah, tapi jadi trauma kerjasama. Bagaimana nih Bang Ihsan? Wah, ini real banget sih ya. Terasa banget vibes-nya ya. Bisa kerasa sampai sini loh. Baik, yang kayak gini nih bikin niat syariah itu berubah jadi syariahan. Nah, dalam Islam, kejujuran adalah rukun utama muamalah. Nabi aja pernah bersabda, pedagang yang jujur akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Nah, kalau partner kamu curang, itu bukan cuman soal rugi cuan, tapi rugi iman juga. Lantas solusinya bagaimana? Ya, solusinya yang pertama, pakai akad tertulis. Yang kedua, bikin pelaporan terbuka atau audit friendly. Dan yang terakhir, kalau partnernya itu udah bandel banget ya, kamu tuh tinggal ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus jangan diruqyah, tapi dievaluasi. Nah, kayak gitu. Jangan takut pisah kalau emang udah toksik. Sama kayak dia. Kalau dia udah toksik, udahin aja kayak gitu. Jangan dipaksain. Kebanyakan nih pasangan kalau udah toksik malah dilanjutin nih. Itu yang salahnya. Jadi bisnis syariah itu kayak relationship ya. Harus transparan dan jangan ada dusta di antara kita. Dalam. Oke, pertanyaan yang kedua nih untuk Mas Gunawan. Ada nih dari @umkm halal hustle. Mas Gunawan, gue jualan makanan halal, tapi persaingan ketat banget sama yang gak halal. Ada yang banting harga, gak bayar pajak, dan gak jelas prosesnya. Jadi bagaimana cara UMKM syariah bisa tetap survive? Bagaimana Mas Gunawan? Waduh, pertanyaan ini pedas banget ya, kayak omongan tetangga gitu. Nah, pertama itu tenang, santai. Rezeki itu pasti ada yang ngatur. Rezeki itu bukan kompetisi lari, tapi kompetisi mencari barokah. Nah, tips survive UMKM yang pertama adalah tonjolkan nilai tambah syariah. Nah, itu tuh contohnya misal proses produksi higienis, zakat usaha, dan kemasan ramah lingkungan. Nah, yang kedua itu ada edukasi konsumen. Edukasi konsumen itu bahwa harga halal itu lebih mahal
bukan mahal, maksudnya mohon maaf bukan mahal tapi adil. Nah, yang ketiga itu adalah kalau bisa kolaborasi dengan UMKM lain, bukan saingan tapi saling support. Wah, keren ya. Ini bisa jadi motivasi nih buat UMKM syariah di luar sana. Jadi jangan jadi pedagang yang dendam gitu, yang main banting harga sembarangan, tapi jadilah pedagang yang berkah, yang menang di integritas. Oke, ada pertanyaan ketiga nih. Dari @galaucinta underscore dan underscore dinar. Bang, boleh nggak sih kerja sama bisnis sama gebetan? Katanya mau buka bisnis bareng, tapi status belum halal, takut baper campur utang. Mungkin dijawab oleh Mas Isan dulu, Bang Isan dulu. Iya. Waduh, ini mah campuran ya antara akad bisnis sama akad lamaran. Jadi kayak rumit kayak gitu ya. Ya, saran dari saya, kalau belum nikah, mending bisnisnya dijaga dulu. Fokus ke transparansi dan profesionalisme. Jangan campur aduk rasa dan invoice. Yang kedua, buat akad tertulis. Walau status masih teman tapi ingin usaha. Ingat, kalau bisnisnya gagal, kamu tuh kehilangan duit. Tapi kalau kamu baper, kamu kehilangan harga diri. Nah, dua-duanya itu nggak asik bro. Jadi hati-hati ya. Oh ya. Nah, dan kalau mau serius bisnis bang itu, bang gebetan, ya sekalian aja seriusin keduanya. Akad nikahnya juga, bisnisnya juga. Jadi double akad gitu, double pahala juga. Begitu guys, kalau mau usaha bareng gebetan nih, ya usaha aja dulu, nanti akadnya. Tapi diseriusin juga nih status hubungannya, jangan cuma pacaran-pacaran doang tapi nggak ada kelanjutan. Nah jadi Q&A kali ini kayak drama Ramadan ya, penuh hikmah tapi tetap lucu. Sebelum kita nutup segmen Q&A dan lanjut ke ayat penutup, aku mau ngadain segmen kilat nih, yaitu studi kasus kilat dagang syariah atau syariahan. Nah, aku mau adain satu tantangan cepat. Jadi aku bakal bacain satu kasus singkat. Bang Isan dan Mas Gunawan harus jawab cepat antara halal, abu-abu, atau haram. Mungkin bisa dijelaskan juga alasannya yang singkat. Bagaimana? Siap? Kasus pertama. 2 teman buka usaha fashion muslim bareng. Tapi mereka nggak bikin kontrak resmi. Semua cuma pakai kepercayaan. Pas usahanya sudah mulai rame nih, salah satu mulai ngatur harga dan narik keuntungan yang lebih. Karena katanya, gue nih yang paling banyak promosi ini, otomatis gue lah yang paling banyak dapat bonus. Bagaimana? Halal, abu-abu, atau haram? Ini sih namanya abu-abu gelap ya. Karena nggak ada akad tertulisnya. Nah di dalam Islam itu kejelasan akad itu wajib ya. Biar nggak timbul sengketa. Ini bisa jadi sumber fitnah dalam bisnis. Setuju banget. Ini contoh yang sangat umum ya. Umum untuk bisnis modal percaya doang gitu. Yang bisa bubar di tengah jalan. Nah, niatnya halal tapi caranya nggak rapi. Ingat ya, Islam suka keterbukaan, bukan kejutan. Bukan cuma keterbukaan di bisnis doang, di pasangan juga bisa. Jadi siapa yang mau buka bisnis atau usahakan keterbukaan di awal ya teman-teman. Kemudian kasus kedua. Seseorang bikin produk skincare halal. Tapi demi mempercepat penjualan, dia endorse selebgram yang suka tampil vulgar. Dan kontennya jauh dari nilai-nilai syariah. Bagaimana nih? Kan mungkin untuk mempercepat nih, banyak insight penjualannya meningkat dari konten vulgar orang-orang tersebut. Tapi dari sisi nilai syariahnya bagaimana? Halal, abu-abu, atau haram? Kayaknya sih abu-abu terang ya. Secara jualannya itu halal.
Tapi nih cara promosinya itu dan brand ambasadornya itu nggak sejalan sama nilai yang dijual atau dibawa gitu. Itu tuh kayak jualan kurma di tempat dugem atau diskotik. Ya bener banget. Ini nih kayak halal produk tapi haram vibes-nya kayak gitu ya. Jadi strategi marketingnya itu harus selaras sama misi. Kalau enggak, itu bukan dakwah ekonomi. Itu tuh namanya branding ambigu. Nah, hal ini nih yang nantinya bisa membuat konsumen jadi ragu. Jadi harus hati-hati ya. Nah, wih, mantep banget ya guys jawabannya. Ini jadi pelajaran penting nih buat kita semua, khususnya yang membaluti ekonomi syariah. Nggak cuma niatnya aja yang baik, tapi caranya juga harus benar. Jangan cuma brandingnya doang syariah nih, tapi harus dilakuin juga cara-cara syariahnya. Oke, kita masuk ke segmen penutup ya. Satu ayat, satu insight. Jadi episode kali ini aku mau bacain ayat andalan nih dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal. Nah, dari Mas Gunawan. Ya, itu adalah dalil kerjasama lintas bangsa teman-teman. Islam ngajarin kita buka diri ya, bukan buka baju. Kolaborasi dan saling support, bukan saingan toksik. Ya, betul banget. Ekonomi Islam itu tuh bukan eksklusif buat orang yang bersorban doang ya. Selama niatnya baik dan caranya halal, Islam tuh selalu kasih jalan kepada mereka yang mau berusaha kayak gitu. Gila, seru banget ya guys ngobrol hari ini. Dari ngobrol tentang Nabi dagang sampai ke boba syariah, dari khilafah sampai ke startup. Intinya nih, jangan cuma belajar agama itu buat nyari pahala doang, tapi juga buat bikin dunia itu lebih adil, lebih makmur, dan tentunya halal. Terima kasih Bang Ihsan, Mas Gunawan, dan tentunya kalian semua yang udah dengerin episode ngaji politik kali ini. Sampai ketemu. Kita terlalu semangat. Iya, sangat semangat banget ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat belajar, tetap lucu, dan jangan lupa ngaji boleh, ngeles jangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.